Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, pada hari ini Bapak akan menjelaskan materi tentang sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dengan KD jalur masuknya agama Islam ke Indonesia. Dengan harapan nanti setelah membahas materi ini, Anda bisa mengerti apa saja jalur masuknya agama Islam di Indonesia, kemudian juga materi tentang pendekatan dakwah dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Baik, kita langsung saja mulai pada materi yang pertama, yaitu tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Dilihat dari proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia, ada 3 teori yang paling populer tentang sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia. Walaupun banyak lagi teori-teori, ada teori Marco Polo, ada teori dari Cina, gitu. Tapi yang paling populer sekali lagi adalah 3 teori. Yang pertama adalah teori Gujarat, yang kedua teori Mekah atau teori Arab, yang ketiga teori Persia. Dari 3 teori tersebut akan mengemukakan perspektif yang pertama awal waktu kapan masuknya, yang kedua adalah asal negaranya dari mana, kemudian yang ketiga penyebarnya atau pembawanya, siapa yang membawa ajaran agama Islam ke Indonesia. Baik, langsung saja kita akan membahas pada teori yang pertama. Teori yang pertama adalah teori Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh sarjanawan berasal dari Belanda, namanya J.P. Napel dari Leiden. Beliau mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat. Yang pertama adalah asalnya, yaitu dari Gujarat. Kemudian waktunya, yaitu abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Artinya, sudah 7 abad agama Islam itu diturunkan, disampaikan kepada Rasulullah SAW, kemudian didakwahkan oleh para sahabat, kemudian dilanjutkan oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in, selama 7 abad baru agama Islam itu sampai ke Indonesia. Di 7 abad lamanya baru sampai ke Indonesia, atau Masehinya 13. Jadi perbandingan abad antara Masehi dan perbandingan antara tahun Masehi dan tahun Hijriah adalah lebih kurang 7 abad. Rasulullah SAW lahir abad ke-6, yaitu tahun 570 atau 571. Itu artinya abad ke-6. Sementara agama Islam turunkan, disampaikan kepada Rasulullah SAW itu tahun lebih 570 atau 71 ditambah 40. 40 itu umurnya Rasulullah SAW, lebih kurang 611. Itu sudah masuk abad ke-7 Masehi. Jadi 7 abad. Abad 1 Hijriah lebih kurang 7 Masehi. Nah, apa yang menjadi landasan pendapat teori Gujarat ini? Landasannya adalah orang-orang bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah atau abad ke-7 Masehi tadi. Jadi ada kesamaan mazhab gitu. Mazhabnya orang-orang Islam di Gujarat dan orang-orang mayoritas di Indonesia itu ada kesamaan, yaitu bermazhab Syafi'i. Kemudian di sini mengemukakan tentang yang menyebarkannya itu. Yang menyebarkan. Kata P. Napel dalam teori Gujaratnya mengatakan bahwa
eh, bukan orang Arab langsung yang datang ke Indonesia, akan tetapi orang Gujarat. Nah, jadi agama Islam itu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah kan orang Arab, orang Quraisy. Kemudian berdakwah sampailah ke Gujarat. Setelah sampai di Gujarat, orang Gujarat yang berdakwah ke Indonesia, bukan lagi orang Arab langsung ke Indonesia. Itu pandangan dari teori Gujarat. Kemudian teori ini diperkuat oleh seorang orientalis terkemuka dari Belanda juga pada masa penjajahan Indonesia. Nama ini sangat terkenal, yaitu Snokhurgronje. Beliau disebut sebagai orientalis. Orientalis adalah sebutan bagi orang kafir atau orang barat yang belajar agama Islam. Atau orang barat yang belajar ke timur, itu mereka disebut sebagai orientalis. Tentu banyak tujuannya. Ada kala tujuannya hanya belajar mencari ilmu, dan tidak jarang juga yang mereka belajar agama Islam untuk mencari-cari kelemahan dalam Islam tersebut. Nah, Snokhurgronje ini adalah orang barat yang masuk Islam. Kemudian beliau belajar ke Mekah lebih kurang 6 bulan lamanya, mengganti namanya dengan nama Abdul Ghafur. Beliau mengatakan bahwa ada kerjasama dalam bidang perdagangan antara orang Indonesia dengan orang Gujarat itu lebih dulu dibandingkan kerjasama antara orang Indonesia dengan orang Arab. Itu seperti itu. Jadi hubungan dagangannya, ekspor impornya, hubungan bisnisnya lebih duluan kerjasama hubungannya antara orang Indonesia dengan orang Gujarat. Teori Gujarat kemudian juga dikembangkan oleh Muketa abad ke-13, 1912, yang memberikan argumentasi dengan batu nisan Sultan Malikus Soleh. Jadi bukti dari teori Gujarat ini salah satunya adalah ada batu nisan Sultan Malikus Soleh yang wafat pada tanggal 17 Zulhijjah 831. Sultan Malikus Soleh adalah raja pertama dari kerajaan Samudra Pasai. Menurutnya batu nisan di Pasai dan makam Maulana Maghdum Ibrahim. Maulana Maghdum Ibrahim adalah salah satu tokoh dari Wali Songo. Beliau adalah tokoh yang pertama dari Wali Songo itu, yang berada di Gresik, Jawa Timur. Memiliki bentuk yang sama dengan batu nisan yang terdapat di Gujarat. Jadi ada kesamaan dari batu nisan itu, tulisannya baik dari ukirannya. Jadi kaligrafi di batu nisan itu ada kemiripan ya antara yang ada di Indonesia dan yang ada di Gujarat, seperti itu. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah teori Makkah. Teori ini dikemukakan oleh banyak tokoh. Yang paling terkenal adalah Haji Abdul Karim Amrullah. Haji Abdul Karim Amrullah atau disingkat dengan Hamka. Haji Abdul Karim Amrullah. Beliau mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Nah, kebalikannya dari teori yang pertama tadi. Kalau teori yang pertama tadi mengatakan bahwa dari orang Arab ke Gujarat, orang Gujarat ke Indonesia. Sedangkan teori yang kedua, orang dari Arab langsung ke Indonesia untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Beliau mengatakan proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah. Jadi perbedaannya lagi dari teori Gujarat dan teori Mekah adalah di tahunnya
Eh, jika pada teori Gujarat menyebutkan Islam sampai ke Indonesia itu abad ke-7 Hijriah atau 13 Masehi. Sedangkan di teori Mekah atau teori Arab menyebutkan bahwa agama Islam sampai ke Indonesia abad ke-7 Masehi atau abad pertama Hijriah. Jadi belum satu abad lamanya Islam disampaikan, diturunkan, kemudian didakwahkan, sudah sampai ke Indonesia meluasnya. Sedangkan di teori pertama 7 abad lamanya baru sampai ke Indonesia. Tentu ada perspektif-perspektif lain yang melandasi dari teori itu. Ia menolak seluruh anggapan sarjana Barat yang mengemukakan bahwa Islam datang ke Indonesia tidak langsung dari Arab. Bahan argumentasi yang dijadikan bahan rujukan Hamka adalah sumber lokal Indonesia dan sumber dari Arab. Jadi menolak anggapan dari teori yang pertama yaitu teori Gujarat. Menurutnya motivasi awal kedatangan orang Arab tidak dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi, melainkan didorong oleh motivasi spirit menyebar agama Islam. Jadi dalam pandangan Hamka, jalur perdagangan antara Indonesia dengan Arab telah berlangsung jauh sebelum tarikh Masehi. Nah, kan ada perbedaan lagi. Yang pertama perbedaannya adalah di teori Gujarat mengatakan para pedagang itu mereka berdagang dari Gujarat ke Indonesia. Tujuan utamanya adalah berdagang. Nah, dakwah itu sambilan. Sementara teori Arab atau teori Mekah mengatakan bahwa tujuan utama itu adalah berdakwah. Kedua baru tujuan ekonomi. Karena memang dalam Islam itu dakwah hukumnya wajib. Seperti itu. Kemudian perbedaannya lagi di teori Mukweta tadi mengatakan bahwa hubungan dagang antara orang Gujarat dengan Indonesia lebih duluan dibandingkan hubungan dagang antara orang Indonesia dengan Arab. Nah, dibantah oleh teori Mekah bahwa hubungan dagang antara orang Indonesia dengan orang Arab itu sudah jauh bahkan sebelum Masehi. Nanti mungkin kita bisa menambah bacaan tentang agama-agama Islam sebelum datangnya Islam, itu sangat menarik sekali. Kita lanjutkan. Teori ini merupakan tanggahan terhadap teori Gujarat yang banyak kelemahan. Ia malah curiga, dalam tanda kutip curiga, terhadap prasangka-prasangka penulis orientalis Barat yang cenderung memojokkan Islam di Indonesia. Mengapa ada anggapan seperti itu? Iya, agama Islam itu dalam Al-Quran walan tarbo angkal yahudu walan nasoro hatta tatabi'a millatahum. Jadi walan tardo angkal Yahudu, tidak akan pernah ridho dari orang Yahudi, walan Nasara dan juga orang-orang Nasrani, hatta sehingga tatabi'a kamu ikut millatahum agama mereka. Jadi mereka sering memojokkan. Jadi ada tanda kutip kecurigaan tersebut. 7 abad lamanya perbandingannya dengan 1 abad. Artinya memojokkan umat-umat Islam yang ada di Indonesia. Orang seolah-olah mau mengatakan bahwa orang-orang Islam di Indonesia, bahwa agama Islam sampai ke negeri ini itu abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Padahal teori Mekah mengatakan tidaklah seperti itu. Bahkan di abad pertama sudah sampai di Indonesia. Kemudian pandangan Hamka ini hampir sama dengan teori Sufi yang diungkap oleh Jones, mengatakan bahwa para musafirlah kaum pengembara yang telah melakukan Islamisasi awal di Indonesia. Kaum Sufi biasanya mengembara dari satu tempat ke tempat lain untuk mendirikan kumpulan atau perguruan tarekat. Jadi ketika kita baca dalam sejarah-sejarah sirah nabawiyah itu banyak para sahabat tabi'in yang mereka suka mengembara, memang hidupnya suka. Ada orang yang suka mengembara. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas yang dalam salah satu riwayat atau tulisan pernah sampai ke Nusantara. Ada Muawiyah bin Abu Sufyan juga yang sampai ke Cina karena suka mengembara. Ada mengatakan bahkan juga sampai ke Indonesia.
Lanjut. Nah, ini peta penyebaran agama Islam berawal dari sini, dari Sumatera, ya, karena itu di sini ada Selat Malaka. Selat Malaka ini jalur perdagangan. Nah, setelah di Sumatera, kemudian baru menyebar ke pulau. Setelah di Sumatera sampai sampai Riau, kemudian barulah ke Pulau Jawa, ada Pulau Maluku, dan sebagainya. Jadi pertamanya adalah di Pulau Sumatera. Kita lanjutkan. Yang ketiga, teori Persia. Kita sudah bahas teori Gujarat, yang kedua ada teori Mekah, yang ketiga adalah teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi. Nah, sekarang namanya Iran. Dulu ada kerajaan Persia pada masa Rasulullah SAW. Kita ingat ada kerajaan Persia, nama rajanya Kisra. Ketika Rasulullah SAW berdakwah, mengirim mandat atau surat, diutuslah sahabat untuk menyampaikan surat, mengajak para raja-raja. Ada Raja Mukaukis di Mesir, ada Raja Habsah atau Najasi, Raja Najasi di Habsah, ada juga Raja Kisra di Persia. Bagaimana tanggapannya? Kita flashback sedikit bahwa Raja Persia adalah satu-satunya raja yang menolak dengan keras, bahkan surat tersebut langsung dirobek-robeknya di tempat. Begitulah kejamnya kerajaan raja dari kerajaan Persia tersebut. Rasulullah lantas mengatakan suatu saat Persia Allah akan merobek-robek kerajaannya. Terbukti ucapan Rasulullah pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kerajaan Persia takluk dalam kekuasaan Islam. Teori Persia ini pencetusnya adalah sarjanawan dari Indonesia juga, Husein Jayadiningrat, sejarawan asal Banten. Dalam memberikan argumentasinya, Husein lebih menitik beratkan analisisnya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Jadi perspektifnya berbeda. Perspektifnya adalah dilihat dari kebudayaan yang ada di Persia dan yang ada di Indonesia. Kalau waktunya di teori Persia adalah abad ke-12. Abad ke-12 atau abad ke-13 Masehi, berarti sama dengan teori yang pertama, yaitu teori Gujarat. Apa tradisi yang sama itu? Yang pertama adalah tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Sayyidina Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW, seperti yang berkembang dalam tradisi tabut atau tabui di Sumatera Barat. Jadi ini orang Syiah ya. Jadi ada kesamaan tradisi. Di Iran itu yang menjadi pusatnya orang-orang Syiah hari ini. Mereka pada 10 Muharram mengadakan perayaan tabui yang dalam bahasa atau tabut dalam bahasa Indonesianya. Artinya apa yang terjadi pada 10 Muharram itu, mereka merayakan bela sungkawa yang teramat dalam. Mereka menyakiti diri sendiri, mereka melukai diri sendiri, bahkan melukai kepalanya, anak-anaknya juga seperti itu. Mengapa mereka melakukan itu? Mereka beranggapan bahwa mengapa bukan saya saja, mengapa bukan kita saja yang dibunuh oleh musuh-musuh dalam perang Karbala itu pada masa Bani Abbasiyah, pada masa Bani Umayyah.
Mengapa harus cucu Rasulullah SAW yang harus dibunuh? Mengapa bukan saya? Jadi ada seperti penyesalan seperti itu. Jadi peristiwa Karbala itu terjadi pada masa Muawiyah, pada masa kekhalifahan Bani Umayyah. Kemudian kita lanjutkan. Tradisi lain adalah ajaran mistik yang banyak kesamaan. Misalnya antara ajaran Syekh Siti Jenar dari Jawa Tengah. Syekh Siti Jenar adalah salah seorang ulama sufi tasawuf yang dulu bergabung dalam Wali Songo, yang beliau punya ajaran yang mirip dengan ajaran sufi Al-Hallaj yang ada di Persia. Al-Hallaj. Siapa mereka ini? Apa ajarannya? Yaitu tentang menyatunya Tuhan dengan manusia. Dalam bahasa Jawanya manunggaling kaula Gusti, yaitu Allah itu menyatu dalam diri manusia itu. Tentu ajaran tasawuf yang seperti itu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentu sesat dan menyesatkan. Mungkin dalam Al-Quran ada ayat tentang inna aqrabu min hauli warid, kata Allah Subhanahu wa taala. Inna aqrabu min hauli warid. Sesungguhnya aku lebih dekat dari urat nadi. Nah, bisa saja ayat itu ditafsirkan, dimaknai secara tekstual sehingga sesat dan menyesatkan. Nah, bukan kebetulan keduanya mati dihukum oleh penguasa setempat karena ajaran-ajarannya yang dinilai bertentangan dengan ketauhidan Islam dan membahayakan stabilitas politik dan sosial. Ya, pastilah. Jadi, ketika ada orang yang dianggap sesat dan menyesatkan, tentu kondisi tidak stabil dalam politik dan sosial. Adapun alasan lain yang dikemukakan oleh Hussein yang sejalan dengan teori Muketa, yaitu ada kesamaan seni kaligrafi dalam batu nisan yang dipakai di kuburan Islam awal di Indonesia. Jadi bukti yang memperkuat juga adalah kalau yang teori Muketa tadi, batu nisan yang ada di Indonesia mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Ternyata ada kemiripan juga. Batu nisan itu kaligrafinya, ukirannya yang ada juga di Persia atau Iran. Kita lanjutkan. Jadi materi tentang teori masuknya agama Islam ada 3. Kita lanjutkan kepada pendekatan dakwah atau penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang pertama ada saluran perdagangan, saluran politik, saluran perkawinan, saluran pendidikan, dan saluran tasawuf. Kita masuk kepada yang pertama, yaitu pendekatan perdagangan. Hal ini dilakukan ketika para pedagang Islam dari Gujarat, Persia, dan Arab tinggal selama berbulan-bulan di Malaka dan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Mereka menunggu angin musim yang baik untuk kembali berlayar. Maka terjadilah interaksi atau pergaulan antara para pedagang tersebut dengan raja-raja, para bangsawan, dan masyarakat. Jadi dulu orang berlayar itu tidak seperti sekarang, ada mesinnya dan canggih lah. Kalau dulu tidak seperti itu ya. Kalau Ananda atau siapa saja yang melihat ada perahu layar, mereka menggunakan angin gitu. Jadi ketika angin itu ada angin barat, ada angin timur, angin selatan, angin utara gitu. Ketika mereka datang, nah untuk kembali pulang tentu menunggu musim angin yang mendorong agar kapal mereka kembali pulang. Nah menunggu musim itu mereka tentu ada interaksi, mereka juga bermukim di Indonesia. Itu pendekatan perdagangan. Lalu apa yang bisa diambil dari teori perdagangan itu untuk mengajak? Ini kan dakwah, pendekatan dakwah. Apakah mereka berdagang dengan cara menawarkan harga yang lebih murah? Nah, bisa jadi. Tapi yang jelas adalah mereka
eh, berdagang menggunakan nilai-nilai atau sistem yang diajarkan dalam Islam. Apa itu? Yaitu tentang kejujuran, tidak mengurangi timbangan atau takaran. Nah, orang sebelum mengenal Islam tentu mereka dengan kejahilannya tidak seperti itu. Sedangkan Islam menampakkan berdagang dengan menampakkan tersebut tentu akan menarik perhatian orang-orang yang belum mengenal Islam sama sekali. Lanjut, yang kedua adalah pendekatan politik. Masuknya Islam melalui saluran ini dapat terlihat ketika Samudra Pasai menjadi kerajaan. Banyak sekali penduduk yang memeluk agama Islam. Proses seperti ini terjadi pula di Maluku dan Sulawesi Selatan. Kebanyakan rakyat masuk Islam setelah raja mereka memeluk Islam terlebih dahulu. Jadi pendekatan politik tadi sudah Bapak jelaskan juga, singgung sedikit tentang ketika Rasulullah SAW mengajak para raja-rajanya untuk memeluk agama Islam. Dengan harapan ketika rajanya masuk Islam, maka rakyatnya juga masuk Islam. Plus sistem pemerintahannya juga bercirikan Islam. Lanjut, yang pendekatan perkawinan. Tak dapat dipungkiri dari sisi ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi. Sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri para pedagang itu. Nah, itu sudah menjadi kodratnya para wanita yang memilih suami. Tentu para pedagang-pedagang itu mereka tertarik dengan bangsawan-bangsawan dari Arab itu. Nah, setelah menikah tentu ada interaksi. Setelah interaksi, mereka lah berdakwah di lingkungan keluarganya. Ya, seperti itu kira-kira pendekatan perkawinan. Kemudian pendekatan pendidikan. Pendekatan pendidikan ini mudah sekali kita lihat sampai hari ini ada pondok-pondok pesantren, ada madrasah, itu adalah pendekatan pendidikan. Jadi sebenarnya pendidikan dengan dakwah itu sesuatu yang sulit dipisahkan. Ada pendidikan, ada dakwah. Walaupun secara pengertiannya berbeda, tapi secara pelaksanaannya ini berbarengan. Biasanya seperti itu. Nah, para ulama dulu banyak mendirikan pesantren-pesantren, surau jika di Sumatera. Di surau itu yang adanya hanya di Sumatera. Dulu lahirnya ada di Minangkabau. Di Jawa tidak ada surau, namanya langgar. Yang terakhir adalah pendekatan kesenian. Maaf, bukan yang terakhir. Pendekatan senian. Kesenian merupakan wahana untuk berdakwah bagi para pemuka agama di Indonesia. Pada proses ini yang paling terkenal menggunakannya adalah para wali yang menyebarkan agama Islam di Jawa, di Pulau Jawa maksudnya. Salah satu media pertunjukan yang paling terkenal melalui pertunjukan wayang. Dulu orang-orang di Nusantara, di Indonesia dulu sangat gemar dengan kesenian. Bahkan sampai hari ini orang berdakwah dengan kesenian. Ada sholawat, ada lagu-lagu religi yang bisa menarik orang untuk mengenal Islam. Nah, para wali songo juga dulu seperti itu. Tentu keseniannya tradisional sekali, tidak seperti sekarang. Sekarang banyak media, banyak juga ada YouTube, ada segala macamnya. Nah, melalui kesenian bagaimana para wali itu? Ya mereka tetap memainkan gamelannya, memainkan bonangnya, memainkan wayangnya, tapi diisi dengan nilai-nilai agama Islam. Ada sholawatnya dibacakan, kemudian wayangnya tidak melulu bercerita tentang Ramayana, Brahmana, dan macam-macam itu. Tapi diisi dengan kisah-kisah Nabi dan Rasul. Jadi isi dari substansi dari kesenian itu sendiri. Yang terakhir, ini baru yang terakhir. Nah, tadi belum terakhir. Yaitu pendekatan tasawuf. Tasawuf merupakan bagian dari ajaran agama Islam. Para tokoh tasawuf ini biasanya memiliki keahlian khusus sehingga dapat menarik penduduk untuk memeluk ajaran agama Islam.
Keahlian tersebut biasanya termanifestasi dalam bentuk penyembuhan bagi orang-orang yang terkena penyakit lalu disembuhkan. Ada juga yang termanifestasi sebagai kekuatan-kekuatan magic yang memang sudah sangat akrab dengan penduduk pribumi saat itu. Jadi, tapi selain itu, tasawuf memang diajarkan dalam Islam mau tidak mau. Ada syariat, ada hakikat. Nah, di hakikat itulah banyak materi-materi tasawuf yang kita sudah belajar di materi akidah akhlak di kelas 11 kemarin. Ya, ada kesamaan. Jadi orang-orang Indonesia dulu setelah kita baca agamanya sebelum masuk agama Islam, Hindu, Buddha, mereka kepercayaan yaitu animisme, dinamisme yang mereka identik dengan mistik-mistik itu. Nah, tasawufnya seperti itu. Dulu mereka menyembah pohon, kemudian sesajen dan segala macam. Orang-orang tasawuf tentu melatih ada sisi kesamaannya. Sisi kesamaannya adalah tentang berinteraksinya kepada Allah. Di tasawuf itu mereka diajarkan bagaimana berzikir, bersama menyendiri, menjauhkan diri dari hiruk pikuk kehidupan dunia, itu kan materi dari tasawuf. Kita sekarang lihat dalam konsepnya ada torikot, Naksabandiyah, ada torikot Sataria, ada suluk di Kabupaten Rokan Hulu. Itu salah satu dari tasawuf yang mereka latihan berzikir sampai ribuan kali siang malam dengan kondisi yang sangat sepi. Baik, itu tadi materi kita yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.